Sudah, Pak. Struktur kayu ini saya memulai dari pengenalan ya. Kayu sebagai bahan konstruksi bangunan. Di Indonesia itu karena kita negaranya negara yang tropis, hutan juga banyak. Artinya kayu pada zamannya itu sangat melimpah. Indonesia kaya akan berbagai macam kayu. Tapi di beberapa hal itu pemakaiannya yang pertama belum efektif, yang kedua memang belum hemat. Waktu itu karena bisa untuk sebagai bahan bakar ya, jadi dipakai untuk kebutuhan hidup ya, jadi kayu-kayu itu buat untuk masak dan lain sebagainya. Lalu alat sambung masih kuno. Selanjutnya adalah tujuan konstruksi kayu ini itu adalah melakukan penghematan pemakaian dengan cara kita mampu menganalisa, kita mampu untuk menghitung strukturnya sehingga diharapkan struktur kayunya itu menjadi lebih hemat dari pemakaian daripada kita tidak bisa menghitung sehingga perkiraan saja sehingga lebih jauh lebih boros. Bisa dengar suara saya ya? Bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya adalah memperkecil angka keamanan. Jadi waktu di zaman bahkan sebelum penjajahan ya, itu angka keamanan kita sudah kenal, yaitu dengan profil itu dibuat sebesar mungkin sehingga dengan perkiraan itu kayu ini dengan profil tersebut mampu menahan beban ya, dengan safety factor atau angka keamanan yang tinggi, bisa jadi sampai 5, bisa jadi sampai 4 ya. Nah, hal-hal yang tersebut itu karena dulu belum ada teknologi tentang struktur kayu, sehingga waktu itu hanya sebatas perkiraan dan pengalaman gitu ya. Sehingga sangat menjadikan boros ya, lalu memungkinkan dipakai pada bangunan-bangunan bentang besar. Harapannya dengan kita belajar struktur kayu salah satunya nanti ada opsi, yaitu dengan bagaimana kita bisa mendesain suatu bangunan itu yang dari kayu ya, terutama yang dari kayu itu dengan bentang yang lebih besar. Selama ini kayu di Indonesia pada zamannya ya, bukan saat ini ya, pada zamannya dulu itu digunakan untuk bentang-bentang tertentu saja, tidak sampai bentang panjang. Dibuat untuk gedung pertunjukan, gedung olahraga dan lain sebagainya. Hambatannya ini adalah panjang kayu yang terbatas di pasaran ya, lalu penampang kayu relatif kecil dibanding kekuatannya. Kekuatan kayu kecil mudah terpengaruh oleh zat kimia. Ini jelas ya, kayu itu kena hujan aja sudah mulai dia sudah mulai berubah bentuk ya, kalau bahasa Jawanya itu mulet. Belum lagi kalau dia kena zat kimia yang lain ya, kena solar, kena bensin, lain lagi ceritanya. Itu akhirnya menjadikan kayu ini sangat rentan, butuh penanganan khusus. Lalu mudah terbakar, lalu pekat terhadap kadar lengas. Jadi dia itu mudah susut. Jadi kalau Anda punya pintu kayu di rumah, kadang kalau musim hujan begini dia mulai mengembang, ya sehingga agak seret kita nutup. Ya, jadi dia itu bisa berubah bentuk. Ya itu yang menjadi salah satu hambatan pada kayu. Selanjutnya adalah sifat-sifat kayu ya. Nah ini ada sifat umum, fisik, dan mekanis. Kalau umum ya pengaturan vertikal, sifat simetri radial, sel-sel senyawa kimia, selulasa, dan unsur karbohidrat. Anisotropik, higroskopik dapat dirusak makhluk hidup. Nah ini sifat umumnya itu dapat dirusak makhluk hidup yang lain. Artinya apa? Ada hama, yaitu rayap ya.
Jadi musuhnya kayu banyak sekali, selain faktor dari faktor alam, terus dari zat kimia, juga ada dari makhluk hidup, itu dari rayap. Ya. Jadi keropos nanti biasanya itu di luar masih bagus kelihatannya, tapi di dalam sudah keropos ya dimakan rayap. Ini beberapa hambatan juga sifat umum ya dari kayu. Jadi umumnya kayu ya memang keropos nantinya. Nah ini ada sifat fisik, ada berat jenis, kayu balsa ini 0,2. Berarti dia itu berat jenisnya 0,2. Kalau air itu berat jenisnya 1 ya. Jadi berat jenisnya 1 itu artinya adalah 1 kilogram per 1 gram per cc. 1 gram per milimeter kubik. Milimeter kubik. Jadi dalam 1 milimeter kubik itu dia 1 gram. Atau 1 meter ya, 1 meter kubik ya. Itu isinya ada 1000 liter ya, 1000 liter per 1 meter kubik. Itu berat jenis untuk air. Ini sebagai perbandingan saja. Kayu itu ada kayu balsa itu 0,2, artinya dia pasti mengapung di air. Nah, kayu sifatnya mengapung di air karena berat jenisnya yaitu dia lebih kecil dari berat jenis air. Itu Archimedesnya begitu. Lalu ada berat jenis dengan tebal dinding, kecilnya rongga sel, berat jenis banding dengan kekuatannya. Kalau berat jenis kecil ya kekuatannya kecil, berat jenis besar kekuatannya besar. Ini sebagai gambaran bahwa kalau berat jenisnya besar berarti kayunya itu padat, pasek gitu ya, dia lebih kuat ya. Ini ada sifat fisik lain yaitu terkait dengan dibagi menjadi 5 kelas ya. Ada kelas kuat 1, kelas kuat 2, kelas kuat 3, kelas kuat 4, dan kelas kuat 5. Ini nanti menjadi dasar dalam perhitungan ya, menjadi dasar dalam perhitungan. Ada yang berat jenisnya lebih dari 0,9, itu yang kelas kuat 1. Ini kekuatan lengkungnya absolutnya sampai 1100 kg per cm persegi, ini tinggi banget ya. Ini tinggi sekali nih. Dan kekuatan tekannya itu lebih dari 650 kg per cm persegi. Anda bayangkan 650 kg per cm persegi. Ini kayak beton aja K300 itu berarti kan 300 kg per cm persegi. Berarti ini 2 kali lipatnya dari beton kuat tekannya. Oleh sebab itu kelas kuat 1, kayu kelas kuat 1 ini sudah jarang. Bahkan ini untuk kekuatan tekannya aja lebih jauh ya, 2 kali lipat dari beton. Ya beton standar ya K300 yang buat untuk gedung, untuk ngecor, lantai dan lain sebagainya, dia lebih kuat tekannya sampai segitu. Oleh sebab itu jarang ini. Makanya saya cerita kekuatan lengkungnya juga sangat tinggi sekali. Jadi kelas kuat 1 jarang dan mungkin saya bisa katakan langka di Indonesia juga. Pada zaman saat ini ya. Pada zaman dulu mungkin masih banyak digunakan oleh rakyat dan beberapa dulu penjajah juga menggunakan kelas kuat 1 itu sebagai bantalan rel kereta api ya. Anda kalau pernah lihat rel kereta api itu bantalan relnya itu dari kayu ya, itu bukan jati ya, di atasnya kayu jati dia ya. Ini kelas kuat 1 dia itu, sehingga dia mampu menahan beban rel dan kereta api yang sebegitu beratnya dan bertahan sampai sekarang. Beberapa sudah mulai lapuk, sudah mulai diganti, tapi masih ada yang kuat sampai dengan saat ini gitu ya. Nah itu kekuatan tekannya bisa sampai 650 ya. Nah untuk yang kelas kuat 2 ini yang di Indonesia sekarang juga sudah jarang. Itu sudah bagus sebenarnya dia di 725 ya untuk lengkungnya. Terus untuk kekuatan tekannya dia 425 sampai 650. Dia lebih besar dari K300 ya, lagi-lagi lebih besar dari K300 beton.
Kalau kelas kuat 2 ini apa Pak? Kalau kelas kuat 2 ini di Indonesia seperti di kayu Kalimantan ya, kayu ulin, kayu besi, kayu ulin, dan beberapa kayu jati yang lama. Jadi kayu jati yang umur ya, yang jati tua, bukan yang muda. Kalau yang di sekarang ini kita pakai untuk pintu, jendela, dan lain sebagainya, furniture, ada almari, dan lain sebagainya, itu jati-jati yang sudah muda ya. Itu baru umur sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang 7 tahun sudah ditebang. Bisa digunakan untuk beberapa furniture, maksimal mereka 10 tahun gitu. Tapi kalau jati yang tua bisa berumur sampai puluhan tahun, nah itu bisa dia mencapai untuk kelas kuat 2. Pada umumnya jati sekarang sudah di kelas kuat 3 ya. Di kelas kuat 3 dia di antara ya ini 300 sampai 425 untuk kekuatan tekan. Ini jati, kayu jati yang ada di pasaran sekarang ini. Dan kayu-kayu yang lain, kayu jati, kayu meranti, kayu kamper, kayu mahoni. Nah, itu beberapa itu di kelas kuat 3. Bahkan yang di kualitas buruk itu ya bisa di kelas kuat 4 ya. Yang banyak beredar di pasaran yang mana Pak? Yang banyak beredar di pasaran itu di kelas 5 dan 4. Untuk yang agak mahalan itu di kelas kuat 3 tapi sudah mulai jarang. Karena jati itu sudah di kelas sekarang sangat mahal sekali, dan kayu jati lebih ke arah ke furniture, bukan ke arah konstruksi ya. Jadi Anda jarang sekali sekarang ada bangunan-bangunan yang membuat suatu rumah joglo atau rumah dari kayu yang lain itu menggunakan pakai kayu jati ya, karena mahal sekali ya. Sehingga arahnya jati lebih ke arah ke furniture, buat untuk meja, buat untuk kursi, dibuat untuk almari, dibuat untuk bupet dan lain sebagainya, buat untuk dipan. Jadi lebih ke arah furniture jati, karena bahan dasarnya mereka sudah mahal sekali. Sehingga nanti ke dalam perhitungannya Anda lebih saya sarankan di kelas kuat 4 saja. Nanti kalau misalnya desain-desain di kelas kuat 4 saja. Kelas kuat 4 yaitu di antara 215 ya kilogram per sentimeter persegi sampai dengan 300. Ini yang real yang ada di kehidupan sehari-hari ya. Dan mudah untuk didapatkan. Kayu kamper itu ada itu di 300 kilogram per sentimeter persegi ada. Sifat fisik yang lain yaitu mata kayu dan retak-retak. Nah ini ya, kayu itu pasti ada mata kayunya ya, yang biasanya bulat-bulat bundar-bundar itu. Ya itu ya memang begitu, karena itu sebenarnya kan dia pohon, jadi disitulah ada mata kayunya di situ. Sehingga ada retak-retak juga. Kadang kita beli itu sudah retak ya, dari pabrikannya sudah retak. Itu yang perlu saya sampaikan, sehingga kalau yang retak itu tidak bisa kita desain sebagai ini ya, tidak bisa kita desain sebagai kayu yang utuh ya. Harus dipotong yang retak itu. Jadi tidak perlu dijadikan yang utuh, menghitungnya dalam struktur. Lalu yang kedua adalah ada dipengaruhi di mana letaknya, seberapa besarnya dibanding dengan penampang melintangnya. Saya perlu cerita ya, jadi kayu itu juga ada seratnya. Jadi ada seratnya. Anda kalau lihat kayu jati jelas sekali di situ ada serat-seratnya ya. Nah, kayu ini nanti akan berbeda ketika dipasang atau difungsikan dalam kondisi struktur itu searah serat atau tegak lurus dari serat. Nah, itu nanti beda bebannya. Dan hasilnya juga beda. Nah, ya, ini nanti di pertemuan berikutnya saya akan cerita itu. Karena dipengaruhi serat kalau kayu. Lalu keawetan alami kayu. Kayu ini dari ya karena banyak sekali unsur yang menyerang kayu ya, termasuk juga apa namanya bahan kimia ya, bahan kimia. Sehingga kayu ini saya sampaikan bahwa kayu ini sangat mudah sekali ya untuk rabuk, jamur, rayap,
terus cacing laut ya, pupuk dan lain sebagainya. Terus ya ini yang mempengaruhi ya, sehingga harus ada treatment khusus. Selanjutnya adalah sifat fisik, yaitu adalah temperatur, yaitu pengaruh temperatur relatif kecil dapat dilihat pada proses kembang susut pada kayu. Nah, pada daerah seperti Indonesia ini ya, yang kadang ketika musim panas dengan suhunya, temperatur suhu yang tinggi, lalu di musim hujan dengan kelembapan tertentu dengan suhu yang rendah, itu menjadi kembang susut. Nah, ini yang saya cerita di awal tadi. Nah, ini bisa dilihat pada pintu, pada perabot kita di rumah. Yang paling jelas itu di pintu ya, daun pintu yang terbuat dari kayu. Itu kalau pada musim penghujan ya, nah, dia kena air atau di kelembapan tertentu, dia akan mengembang sehingga pintu ini susah untuk ditutup. Padahal pada waktu di musim-musim panas atau kemarau itu ya pas-pas saja ukuran dari daun pintu dengan kusennya itu ya. Tapi ketika pas hujan itu dia akan mengembang, sehingga akan lebih susah untuk ditutup. Lalu penghantar panas dan listrik ya, itu kayu merupakan bahan yang kepadatannya tergantung pada berat jenisnya, ya jelas itu ya. Pada umumnya kayu berongga dan rongga tersebut berisi udara. Nah, inilah yang mengakibatkan kayu ini bisa mengapung di air ya. Kayu mempunyai sifat penghantar panas dan listrik jelek ya, karena dia isolator ya, bukan konduktor. Satu lagi, mungkin saya sampai sifat ini ya, higroskopis, yaitu kadar lengas, yaitu hal ini sangat berpengaruh pada kembang sisit kayu. Lalu ada kembang susut kayu tangensial 4-14% tangensial, radial, aksial, dan volumetrik. Jadi kayu ini sangat mudah sekali dipengaruhi, baik itu kadar lengas, kembang susut ya. Jadi oleh sebab itu sekarang lebih ke arah ke furniture, tapi tetap ini mata kuliah ini saya ajarkan. Nanti manfaatnya buat apa Pak? Manfaatnya sampai sekarang ini untuk di dunia teknik sipil itu untuk bekisting ya, bekisting itu masih menggunakan kayu. Ya, kayu masih digunakan untuk bekisting ya. Bagaimana membuat bekisting itu material kayu masih dominan, sehingga mata kuliah ini masih penting ya. Lain nanti kalau misalkan sudah kayu sudah lebih ke arah furniture semua sehingga tidak ada strukturalnya. Nah, dalam menghitung suatu bekisting ya, karena bekisting ini nantinya akan menahan beban yang berat ya, menahan beban yang berat sekali, yaitu beratnya dari besi, beratnya dari beton yang basah itu, lalu beratnya dari pekerja yang ada di atas dan alat-alat kerjanya, kompresor dan lain sebagainya, vibrator dan lain sebagainya. Nah, itu kayu di sini harus dihitung, dianalisis sehingga mampu menahan beban-beban tersebut ya. Ini kayu sebagai struktural. Nah, sehingga kalau sekarang masih banyak untuk yang di proyek-proyek itu menggunakan bekisting kayu. Nah, oleh sebab itu mata kuliah ini masih ada. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu ya dari saya. Nanti kita lanjut lagi di sifat mekanis. Nanti countingnya dicatat ya, saya sampai mana. Saya